Teknik dalam komunikasi terapeutik yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya yang dimengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal yang sedang dikomunikasikan. Yang kedua adalah menunjukkan penerimaan. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan yang tidak setuju. Yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan oleh gunakan kata-kata dan konteks sosial budaya klien. Yang keempat adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban ya dan mungkin, tapi pertanyaan memerlukan jawaban yang luas sehingga pasien dapat mengemukakan masalahnya. Yang kelima adalah menyatakan observasi. Perawat perlu memberikan umpan baik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Yang keenam adalah menawarkan informasi. Menawarkan informasi, memberikan tambahan informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Yang ketujuh adalah mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Maksudnya mengulang adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Yang ke-8 adalah diam. Diam merupakan kesempatan untuk perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya. Penggunaan metode diam memerlukan keterampilan dan ketetapan waktu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya berbicara tentang diam atau silence. Diam memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengkoordinasikan pikirannya. Penggunaan metode diam memerlukan keterampilan dan ketetapan waktu. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengkoordinasi pikirannya, dan memproses informasi. Bagi perawat, diam berarti memberikan kesempatan klien untuk berpikir dan berpendapat atau berbicara. Jenis-jenis diam yaitu 1. Meringkas. Meringkas adalah pengumpulan ide utama telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan. Selanjutnya, memberikan penghargaan atau reward. Berbicara tentang memberikan penghargaan atau reward, menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Penghargaan tersebut jangan sampai menjadi beban bagi klien yang berakibat klien melakukan segala upaya untuk mendapatkan pujian. Selanjutnya, menawarkan diri. Bercerita tentang menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya, rasa tertarik, dan teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Baiklah, selanjutnya memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Perawat dapat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam membuka pembicaraan. Baiklah, selanjutnya menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Teknik ini memberikan kesempatan kepada klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan. Selanjutnya, menempatkan kejadian secara berurutan. Yang dimaksud dengan menempatkan kejadian secara berurutan, mengurutkan kejadian secara teratur dan membantu perawat dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya, yaitu apabila perawat ingin dimengerti klien, maka ia harus melibatkan segala sesuatunya
dari perspektif klien, harus merasa bebas untuk menguraikan persepsinya kepada perawat. Sementara itu, perawat harus waspada terhadap gejala ansietas yang mungkin muncul. Selanjutnya, refleksi. Berbicara tentang refleksi. Refleksi ini memberikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan dan menerima ide atau perasaan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Selanjutnya, asertif. Asertif adalah kemampuan dan cara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai orang lain. Baiklah, yang terakhir adalah rumor. Berbicara tentang rumor. Humor yang dimaksud adalah humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Perawat harus hati-hati dalam menggunakan teknik ini karena ketidaktepatan penggunaan waktu dapat menyinggung perasaan klien yang berakibat pada ketidakpercayaan klien kepada perawat. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi Bu, saya perawat Preti. Di sini saya bertugas di shift ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang nanti. Baiklah Ibu, di sini saya akan memberikan obat salep sama Ibu sama obat antibiotik. Jadi tujuan dari salep ini nanti untuk mengurangi bekas luka Ibu, dan juga tujuan dari antibiotik ini untuk mengurangi rasa nyeri pada luka Ibu. Baiklah Ibu, salapnya saya oleskan di tangan Ibu. Permisi ya Ibu. Sudah Ibu. Dan ini cuma salapnya saja, dan saya akan menyuntikkan obat antibiotik itu pada selang infus Ibu. Permisi ya Ibu. Tarik nafasnya ya Ibu. Oke, udah Ibu. Baiklah Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan saya. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa pencet bel yang ada di samping Ibu. Saya permisi ya.